Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali satu ide besar nih, yang sering banget jadi kunci kemajuan. Akuntabilitas diri. Penting banget ini. Sumber kita kali ini dari kutipan buku Clear Thinking. Misi kita bareng-barang, ya. Membongkar kenapa sih ngambil tanggung jawab penuh atas apa yang Anda bisa, apa yang terbatas, sama apa yang Anda lakukan, itu justru ngebuka potensi Anda. Betul sekali. Ini kayak fondasi gitu ya? Gimana caranya kita bisa tetap bertanggung jawab, bahkan pas rasanya berat, atau ya nggak adil gitu? Mari kita gali nih. Iya, karena tanpa kemauan lihat peran kita, sekecil apapun itu, dalam situasi yang kita hadapi, ya susah banget mau gerak maju secara efektif. Hmm, Ingat loh, ini bukan soal aduh salah saya, bukan nyalahin diri, tapi lebih ke menyadari, kendari apa sih yang Anda pegang untuk langkah berikutnya? oke. Nah, sumber kita ini mulai dengan definisi yang sederhana, tapi wah kuat ya. Iya. Akuntabilitas diri itu ya mengakui kemampuan, keterbatasan, dan tindakan Anda sendiri. Betul. Tapi ini bukan cuma sekedar, oh ya saya tahu, tapi lebih ke langkah aktif gitu ya, ngambil alih kemudi. Persis. Dan yang ditekankan banget di sini tuh gagasan bahwa selalu ada tindakan, sekecil apapun itu, yang ada dalam kendali Anda yang bisa bawa perbaikan. Selalu ada ya? Selalu. Mungkin Anda nggak bisa langsung ubah masalah gede gitu aja, tapi respon Anda detik ini juga, itu nentuin arah selanjutnya jadi lebih baik atau malah ya lebih buruk. Nah, ngomongin ini nih, ada satu cerita di sumber ini yang, wah, bikin saya mikir. Tentang pengalaman penulis sama koleganya dulu. Oh, yang itu ya? Iya, koleganya ini telat masuk kerja pas hari Minggu. Alasannya, ketinggalan bus. Alasan klasik. Terus, rekan kerjanya ini langsung ngerespons. Agak keras sih, tapi jujur banget. Itu tanggung jawabmu. Kalau nggak bisa diandalin, saya nggak mau kerja bareng kamu. PS, jangan salahin bus, beli mobil. Wah, nyelekit tapi kena ya? Iya kan? Awalnya pasti sakit hati ya. Tapi ternyata, itu malah jadi titik balik buat hidup si penulis ini. Persis. Cerita itu nunjukin banget berapa banyak energi kita kebuang percuma pas sibuk bela diri atau nyari kambing hitam. Benar banget. Energi yang sama itu bisa loh dipakai buat nyari solusi, buat perbaiki keadaan. Kita sering nggak sadar, milihnya malah lindungi ego daripada ngejar hasil terbaik. Alasan itu memang bikin nyaman sesaat, tapi ya nggak pernah nyelesain akar masalahnya kan? Ini jadi nyambung ke perbedaan penting nih yang diangkat sumber. Antara orang yang sekedar baik, nice, sama yang beneran baik hati, kind. Ah iya, ini menarik. Orang yang baik hati kayak rekan kerja tadi, dia berani ngasih tahu kebenaran pahit, tapi tujuannya demi pertumbuhan Anda. Betul. Sedangkan yang cuma baik, mungkin dia menghindar karena takut konfrontasi atau bikin gak enak suasana gitu. Iya, menghindari konflik ya. Nah, pertanyaannya buat Anda yang dengerin, gimana caranya kita bisa lebih peka nih, nyari dan terima masukan baik hati ini, walau awalnya nggak enak, daripada cuma dikelilingi orang baik yang mungkin malah ngehambat kita? Nah, terkait soal pembenaran diri tadi, ada kutipan menarik dari Jeff Bezos yang disinggung juga. Oh iya, apa tuh? Intinya, mengeluh itu bukan strategi. Menggerutu soal situasi atau nyalahin orang lain yang nggak akan ngubah konsekuensi yang tetap aja harus Anda hadapi. Bener juga ya. Fokus ke kenapa sih ini nimpa saya, itu kayak, ya ampun buang-buang energi aja. Nggak ada hasilnya. Sumber ini nyebutnya jebakan berada di sisi yang salah dari kebenaran. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita jadi terlalu fokus ngebuktiin kalau kita yang bener atau kita yang jadi korban gitu kan? Demi ego. Sampai lupa tujuan utamanya apa. Oh, jadi fokusnya ke ego bukan ke hasil ya? Persis. Padahal pas kita berhenti nawar sama kenyataan dan mulai nerima, oke, situasinya gini nih sekarang. Nah, pas itulah energi kita bisa dialihin buat nanya, oke, sekarang apa nih yang bisa saya lakuin? Jadi solusi baru muncul pas fokusnya geser dari pembenaran ke tindakan deh. Tepat. Inti utamanya kan gini, Anda mungkin nggak bisa ngontrol semua yang terjadi di luar sana. Cuaca lah, ekonomi, kelakuan orang lain. Tapi, satu hal yang selalu ada dalam kendali penuh Anda, itu ya respon Anda terhadap semua itu. Respon kita ya? Dan respon inilah yang nentuin apakah masa depan Anda bakal jadi lebih ringan atau malah makin berat. Ada satu pertanyaan sederhana, tapi wah, dalam banget dari sumber ini. Bisa Anda tanyain ke diri sendiri sebelum bertindak atau bereaksi.
Apa tuh pertanyaannya? Apakah tindakan yang mau saya ambil ini bakal bikin masa depan saya atau situasi ini jadi lebih gampang atau malah lebih susah? Pengingat yang bagus banget. Kayak pepatah lama ya. Kalau udah kecebur lubang, ya langkah pertama berhenti gali dong. Jangan diperburuk sama respons impulsif. Gampang diomongin sih, tapi ini latihan mental yang butuh sadar penuh ya. Menariknya lagi nih, akuntabilitas ini ada dimensi pasifnya juga loh. Maksudnya pasif gimana? Penulisnya cerita pengalaman pribadi waktu remaja. Dia cuma diam aja nonton teman-temannya ngebully teman sekelas lain. Waduh, Nah, ayahnya kebetulan lihat kejadian itu. Pas di mobil pulang, ayahnya nggak langsung marah, tapi ngasih pelajaran penting. apa kata ayahnya? Ayahnya bilang gini, kamu milih ada di sana, dan kamu milih nggak ngapa-ngapain buat hentiin itu. Kamu tanggung jawab atas pilihanmu itu. Wah, itu nusuk banget sih. Iya kan? Ini nunjukin kalau akuntabilitas itu bukan cuma soal apa yang kita lakuin, tapi juga soal apa yang kita pilih untuk nggak lakuin. Jadi diam aja itu juga pilihan ya? Betul. Milih diam pas seharusnya bisa bertindak, itu juga pilihan yang ada konsekuensinya. Ini soal nolak jadi penonton pasif aja dalam hidup kita sendiri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, akuntabilitas diri ini intinya bukan soal numpuk rasa bersalah atau nyalahin diri terus-terusan. Bukan itu. Lebih ke keberanian buat ngakuin peran kita sekecil apapun itu dalam tiap situasi. Terus ambil alih kendali atas respons kita dan secara sadar milih tindakan yang ngedeketin kita ke tujuan bukan malah ngejauhin. Tepat. Kuncinya di pertanyaan itu tadi ya. Oke, apa satu langkah kecil yang bisa saya lakuin sekarang buat perbaiki ini? Dan itulah langkah awal yang ngebuka semuanya. Dengan nerima tanggung jawab itu, Anda ngasih izin diri sendiri buat belajar, buat adaptasi, dan akhirnya ya raih hasil yang lebih baik. Ini memberdayakan Anda buat benar-benar jadi nahkoda bagi jiwa Anda. Pinjam kutipan puisi Henley yang juga disinggung di sumber kita. Anda yang pegang kemudi buat arah selanjutnya. Oke, sebagai penutup nih, mari kita refleksi sedikit yuk. Coba deh ingat-ingat dalam seminggu terakhir ini. Ada nggak momen di mana Anda secara otomatis gitu langsung nyari alasan atau nyalain faktor luar atas sesuatu yang terjadi? Pasti ada aja ya momen kayak gitu. Nah, kalau ada, coba bayangin sejenak deh. Respon berbeda apa yang sebenarnya bisa Anda pilih waktu itu yang mungkin, ini cuma mungkin ya, bisa bikin hari ini atau besok Anda terasa sedikit lebih ringan. Sesuatu untuk Anda renungkan.